Negeri 1 Simo. Kali ini kami akan melakukan podcast seputar profesi masa depan seorang dokter bersama Dr. Yasin. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat mewawancarai Dr. Yasin. Nah dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, teman-teman dari SMP gimana? Alhamdulillah baik. Karena waktu terbatas, langsung saja kami menanyakan beberapa hal terkait dengan profesi kedokteran. Dari sekian banyak profesi, kenapa sih dokter lebih memilih menjadi dokter? Jadi memang awalnya itu dari saya kecil ya, sekitar umur teman-teman ini, orang SMP itu dulu telinga saya masukkan semen. Nah, terus kebetulan karena ibu saya itu seorang dokter, nah jadi ibu saya itu melakukan menurut saya tindakan yang heroik, jadi membantu untuk mengeluarkan semut, dikasih cairan untuk membantu mengeluarkan semutnya itu sehingga telinga saya tidak kesakitan. Berangkat dari situ di SMA mulai mengulik tentang kesehatan, akhirnya bisa masuk di kedokteran dan alhamdulillah sekarang bekerja sebagai dokter di RSUD. Sejak kapan nih dokter mengenal dunia medis? Mengenal dunia medis pertama kali tentu sudah lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Dari 2014 terutama itu pas ini sih, pas ada event-event di SMA, dan itu kebetulan ada banyak sekali dokter-dokter yang ada di sana, terus mulai ingin tahu lebih jauh tentang dunia medis. Nah, sudah berapa lama dokter menekuni profesi ini? Untuk bekerja sebagai dokter itu dari tahun 2022, itu bulan Mei tahun 2022 Januari saya sempat dokter dan mendapatkan profesi dokter, itu bekerja sebagai profesi dokter di bulan Mei ya. Dan berapa tahun dokter menempuh pendidikan kedokteran? Menempuh untuk angkatan saya itu 6 tahun. Jadi cukup lama dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Tapi untuk beberapa tahun ini sudah banyak universitas yang kuliah kedokterannya itu 5,5 tahun. Jadi mulai sekarang mulai semakin singkat sehingga sebenarnya mempercepatlah produksi dokter di Indonesia. Nah, kira-kira berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk praktek? Waktu yang dihabiskan untuk praktek banyak banget karena di sini saya kerja di RSUD Simo satu hari satu shift 12 jam dan lanjut di klinik di Mojosongo itu 12 jam juga. Jadi kalau kurang lebih ya dalam 2 hari itu pagi jam setengah 8, pagi jam 8 itu saya kerja di klinik sampai jam 8 malam. Jam 8 malam lanjut di rumah sakit sampai jam 8 pagi, jam 8 pagi lanjut di klinik lagi sampai jam 8 malam. Jadi dalam 2 hari itu 36 jam. Gitu. Tapi ini tidak semua dokter seperti itu ya. Ini cuma karena kurang kerjaan aja jadi 36 jam. Iya. Bagaimana cara dokter berkolaborasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya? Untuk kolaborasi tentu yang terpenting komunikasinya. Ya, jadi komunikasi itu adalah kunci dari segalanya karena memang sebagai dokter itu nggak bisa yang namanya kerja sendiri. Semua itu semisal pasien masuk sudah lewat security dulu, satpam, kemudian masuk ke perawat ya, di istilahnya ada triase itu untuk menentukan tingkat kegawatannya. Pasien mana yang dikerjakan atau diperiksa dulu dan pasien mana yang bisa menunggu beberapa menit. Nah, setelah itu kolaborasi dengan perawat, ada juga dengan bidan kalau ada kasus tentang ibu hamil atau kasus ibu hamil. Kemudian nanti semisal kasusnya itu rumit, nanti dikonsultasikan ke dokter spesialis. Dan itu jangan sampai ada miskomunikasi, kuncinya itu komunikasi yang baik sehingga pelayanan berjalan dengan lancar. Bagaimana dokter mengatur waktu agar bisa lebih dekat dengan keluarga tersayang? Untuk mengatur waktu cukup sulit ya. Jadi karena memang bekerjanya itu 2 hari bisa 36 jam. Jadi yang terpenting adalah ketika memang ada waktu libur, waktu longgar sekitar yang hari Sabtu atau Minggu, itu saya maksimalkan buat quality time dengan orang tua dan juga saudara saya. Apakah ada keahlian yang ingin dokter kuasai dan kembangkan ke depannya? Untuk keahlian ada,
pertama mungkin di bidang rehabilitasi, fisioterapi. Jadi ada beberapa exercise atau latihan-latihan yang bisa diterapkan pada orang-orang atau pasien yang mengalami cedera otot ya, setelah pemulihan dilakukan latihan biar pemulihannya jauh lebih cepat. Nah, kemudian ada juga tentang psikologi ya, karena memang di kedokteran sendiri juga tidak terlepas juga dari kesehatan jiwa, sehingga penting bagi dokter untuk menggali lebih dalam tentang psikologi pasien, sehingga pasien pun juga akan merasa nyaman untuk ngobrol, untuk cerita sama dokter. Apakah dokter mempunyai pengalaman yang menarik selama menekuni profesi ini? Pengalaman yang menarik banyak sekali. Itu mungkin yang menarik itu karena sebagai dokter diatur time manajemen waktu yang baik, di mana perlu yang namanya koordinasi juga dengan beberapa rekan-rekan tenaga medis. Dan di sana ketika ada banyak pasien yang masuk, beberapa kali seringkali ada 3-4 pasien masuk bareng, dan tentu sebagai dokter pun juga harus pinter untuk mencari tahu mana pasien yang harus didahulukan. Dan selain itu pun dari situ yang memang karena kerja sebagai dokter itu memang cukup berat. Pertama menentukan derajat keparahan dari pasien, mana yang harus ditangani dahulu, dan kemudian apabila memang sudah ditangani dengan baik, ya sudah misal stabil masuk ke bangsal, setelah tidak stabil ya masuk ke ruang infeksi. Apa misi dan tujuan dokter dalam 3 tahun ke depan? Untuk 3 tahun ke depan ya, rencana saya tentu mengabdi di Kabupaten Boyolali sebagai dokter umum, mengembangkan beberapa ide saya tentang rehabilitasi itu tadi. Kemudian apabila ada rezeki ya, insya Allah nanti akan lanjut sekolah dokter spesialis di Semarang ataupun di Depok, Jakarta. Apa harapan dokter untuk dunia medis di masa yang akan datang? Tentu harapan saya, terutama di Indonesia, harapannya memang dunia medis semoga tambah baik, tambah semakin canggih, dan untuk itu karena fokus saya di bidang rehabilitasi. Dan rehabilitasi itu semakin kesini bisa menggunakan teknologi robot. Jadi hal itu akan jauh lebih bisa untuk memaksimalkan pemulihan dari pasien sendiri daripada yang manual ya. Untuk latihan sendiri dengan teknologi robot itu bisa membantu mempercepat kesembuhan. Bagaimana menurut dokter fenomena saat ini banyak remaja yang cuci darah dan apa penyebabnya? Iya, cuci darah memang banyak dan penyakit jantung juga banyak. Jadi cuci darah itu disebabkan karena ada masalah di ginjal. Masalah di ginjal paling sering itu karena minuman yang manis. Ya mungkin teman-teman banyak merasa atau melihat ataupun beli ya, itu minuman yang banyak mengandung vitamin, tapi ternyata setelah dilihat kadar gulanya itu sampai 40 gram. Padahal satu hari itu maksimal 50 gram kalau kalian dari Kementerian Kesehatan. Nah itu kadar gula yang berlebihan itu yang membuat beban ginjal itu semakin berat. Nah hal itulah ya, kalau bahasa Jawa itu ginjalnya jadi dol gitu, jadi bocor istilahnya, jadi cedera di ginjalnya. Dan ya sudah mau tidak mau karena ginjal itu untuk menyaring dan membuang racun, karena fungsinya tidak optimal yang harus dicegah. Nah dok, ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Apa sih suka juga jadi dokter dan tips untuk meraih cita-cita supaya bisa menjadi dokter? Suka juga, sukanya banyak ya, bisa membuat pasien sehat itu sangat-sangat menyenangkan ya, apalagi kembali dengan kondisi pulih untuk ngobrol-ngobrol itu sangat-sangat bikin happy. Dukanya ya ketika pertolongan yang saya berikan ternyata tidak masuk ya, bukan tidak masuk, tapi dalam artian tidak berhasil karena memang disebabkan oleh banyak sekali faktor-faktor, dengan usia tua, kemudian kadar gula yang tinggi, kondisi ginjal yang buruk, itu kan pasti mempengaruhi kan. Dan dari situ otomatis apabila pasien-pasien yang dibawa ke rumah sakit terlambat, dalam arti terlambat dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya, tentu pertolongan dari dokter pun juga akan berkurang kemungkinan sembuhnya. Jadi kemanjuran obatnya pun juga akan berkurang karena di medis itu ada yang namanya golden period.
Jadi semakin cepat keluhan itu dibawa ke dokter, semakin baik outcome ke depannya. Tapi kalau dari keluarga itu membawanya terlambat dan terlalu lama, menunggu berhari-hari sampai harus ke herbal dulu, harus ke sangkal putung dulu ya kalau misalkan. Nah itulah yang memperparah kondisi pasien sehingga tidak bisa bertahan. So ya tipsnya mungkin belajar yang rajin aja sih. Karena memang jadi dokter itu harus banyak menghafal dan menghafalnya itu harus diulang-ulang. Karena kalau misalnya satu buku paket itu dihafal langsung ya nggak bisa. Jadi kita itu learning by doing sih. Jadi belajar melakukan sambil menghafal. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, kira-kira ada motivasi nggak nih yang ingin dokter sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah? Oke, buat teman-teman yang ada di rumah ya, ambil contoh pasien stroke teman-teman. Jadi pasien stroke itu kalau kalian pada nggak tahu ya, stroke itu adalah kelumpuhan anggota gerak, salah satu gejalanya, kelumpuhan anggota gerak. Tangan ataupun kakinya nggak bisa digerakkan, sehingga pasien itu nggak bisa jalan. Untuk namanya itu pasiennya nggak bisa jalan. Jadi setelah ditangani di IGD, tentu nanti akan dilakukan pengobatan rutin selama di bangsal. Dan selama pengobatan rutin di bangsal dan dinyatakan stabil, hal itu bisa, kondisi itu bisa dipulangkan oleh dokter spesialis saraf nanti. Dan tentu terkadang pasien itu cuma mengutamakan obat saja, tanpa tanpa memperhatikan kondisi aktivitas geraknya masing-masing. Padahal kunci kesembuhan untuk menggerakkan otot adalah latihan. Maka dari itu pesan saya adalah berdiri itu jauh lebih baik daripada duduk, dan duduk jauh lebih baik daripada tidur. Dan itu maksud saya adalah mencobalah sampai gagal itu jauh lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Gitu ya. Itu lagi. Terima kasih, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.